kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Langsung diumumkan 8 paket bantuan sosial dan bantuan tambahan sebagaimana Presiden Prabowo mengumumkan daftar kebijakan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025. Pengumuman ini dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Senin 17 Februari 2025. Pengumuman dilakukan setelah rapat terbatas bagi penerima bantuan sosial dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan hari raya yang tak lama lagi. Presiden Prabowo menginstruksikan salah satunya kebijakan optimalisasi penyaluran bantuan sosial. Selain itu, kabar pencairan bantuan tambahan tak hanya dari penerima bansos, tapi akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, bantuan sosial apa sajakah yang dioptimalkan penyalurannya menjelang Ramadan dan Hari Raya? Simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Ada kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Tak hanya pencairan bansos secara reguler, akan tetapi pencairan bantuan tambahan akan direalisasikan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan 8 kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2025. Termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP nomor 8 tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Februari 2025. Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial yang akan disalurkan pada bulan Februari dan Maret nantinya, yaitu yang pertama, bantuan program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dicairkan pada pertengahan bulan Februari hingga bulan Maret oleh pemerintah bagi KPM yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. PKH akan dibagikan secara bertahap menggunakan kartu KKS, Bank Himbara, dan penyaluran PT Pos. Dalam bantuan PKH dicairkan sebanyak 4 kali dalam setahunnya. Kemudian bantuan kedua, kartu sembako. Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200.000 per bulan yang diberikan setiap 3 bulan atau Rp600.000 sekali pencairan bagi pengguna kartu KKS Bank Himbara. Dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya, pemerintah mulai menyalurkan bantuan sembako di pertengahan bulan Februari hingga bulan Maret 2025. Kemudian untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa bisa terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya. Bantuan ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA SMK, termasuk pendidikan non-formal seperti kejar paket. Kemudian bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD pada Februari dan Maret 2025. BLT dana desa tahap 2 tahun 2025. Salah satu BLT yang disalurkan di awal bulan Februari tahun 2025 adalah BLT Dana Desa bagi desa yang telah melakukan musyawarah desa khusus untuk menetapkan KPM penerima, bersiap-siap untuk menyalurkan bantuan dana desa sebesar Rp300.000 per bulan, dan pada bulan Februari disalurkan bantuan langsung tunai dana desa untuk tahap kedua periode Februari 2025. Dan bagi daerah yang menyalurkan per 2 bulan berarti akan menyalurkan bantuan BLT dana desanya sebesar Rp600.000.
Kemudian selanjutnya bantuan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan program makan bergizi gratis untuk siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta santri pesantren. Program yang memakan APBN sampai 71 triliun ini dan sudah mulai diterapkan sejak 6 Januari 2025. Kemudian bantuan selanjutnya ada diskon tarif listrik 50%. Diskon tarif listrik 50% untuk tahap kedua. Pemerintah telah mengumumkan pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50% mulai 1 Januari 2025 dan berlanjut kembali mulai 1 Februari 2025 untuk tahap kedua. Selain optimalisasi bansos teman-teman, kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh Presiden Prabowo juga terkait dengan tunjangan hari raya. Pertumbuhan ekonomi pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi, A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, elektronik vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama, dalam paparan ini, Prabowo didampingi oleh jajaran menterinya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosante Roslani, dan Ketua DN Luhut B. Panjaitan. Adapun daftar kebijakan ekonomi pada kuartal 1 2025 tersebut yaitu 1. Dampak hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos, PKH, kartu sembako, PIP, KIP, BLTDD di bulan Februari dan Maret 2025. Yang ketiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus HBKN Ramadan Lebaran. Poin A, diskon harga tiket pesawat. B, diskon tarif tol. C, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, dan Bina Diskon 2025. D, program pariwisata mudik lebaran Kementerian Pariwisata dan BUMN. Kemudian poin E, stabilisasi harga pangan. Yang kelima, paket stimulus ekonomi. Poin A, diskon tarif listrik. B, PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C, PPN BM DTP otomotif. Dan poin D, subsidi pajak DTP motor listrik. Poin E, PPH DTP sektor padat karya. Kemudian 6, optimalisasi program makan bergizi gratis. Yang ketujuh, optimalisasi penyaluran KUR. 8, panen padi terrealisasi secara optimal. Demikian kebijakan ekonomi dari Pak Prabowo, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.